Selamat siang, perkenalkan nama saya Iwin Sinaga, saya dari kelas 12 ISO 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas biologi saya dari tugas PowerPoint, yaitu mengklasifikasikan enzim. Jadi pertama-tama kali ini ada 3 poin dalam pendahuluan yang kita bahas. Yang pertama, pengertian enzim. Yang kedua, sifat-sifat enzim. Dan yang ketiga, klasifikasi enzim. Jadi, apa yang kita ketahui tentang enzim? Enzim adalah senyawa kimia yang berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Panas yang terlarut atau terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun sifat-sifat enzim, secara umum enzim memiliki setidaknya 3 sifat yang khas. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Yang kedua, enzim bekerja sebagai atau secara spesifik, maka itu enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suatu optimum, umumnya suhu kamar. Sebagaimana besar, enzim tersusun atas protein atau disebut apoenzim yang merupakan gugus aktif enzim. Namun beberapa enzim memerlukan tambahan komponen kimia selain protein atau disebut kofaktor, di mana kita ketahui bahwa kofaktor terdiri atas beberapa jenis, yaitu gugus prostetik, ion anorganik, dan koenzim. Di mana gugus prostetik adalah penyusun enzim yang terdiri atas senyawa organik dan thyme yang mengandung zat besi. Ion anorganik yaitu bagian penyusun enzim terdiri dari ion logam, sedangkan koenzim adalah bagian penyusun enzim yang terdiri atas molekul organik kompleks. Poin yang ketiga adalah kita harus membahas klasifikasi enzim. Enzim berdasarkan IUB atau disebut juga International Union of Biochemistry atau Ikatan Biokimia Internasional yang diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Dalam golongan enzim ini terdapat 2 macam enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase, di mana oksidase adalah enzim yang mengkatalis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen, sedangkan dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Contohnya yaitu katalase yang mengkatalis hidrogen peroksida menjadi molekul air atau H2O dan oksigen. Yang kedua, transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Yang ketiga, enzim hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Enzim-enzim yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amilase, invertase, selulase, dan sebagainya.
Contoh dari hidrolase yaitu maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa. Poin yang keempat yaitu liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C atau ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Enzim yang menambahkan gugus baru ke substratnya dengan memecah ikatan gandanya. Contoh pirufat dekarboksilase atau dekarboksilase yang memecahkan asam pirufat menjadi etanol dan karbon dioksida. Yang kelima, isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat, atau dengan perubahan isomer posisi misalnya mengubah aldosa menjadi ketosa. Contoh lainnya, sitrat harus mengubah menjadi isositrat sebelum reaksi oksidasi. Yang keenam, ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, misalnya pembentukan ikatan C5, C5C, C5O, dan C5S dalam biosintesis koenzim A, serta pembentukan ikatan C5N dalam sintesis glutamin. Ligase yaitu enzim yang membentuk suatu ikatan kimia baru. Enzim ini memerlukan ATP untuk membentuk ikatan kimia barunya. Ligase juga membentuk sebagai pembentukan karbohidrat, protein, dan makromolekul lainnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai tugas PowerPoint saya mengenai klasifikasi enzim. Sekian dan terima kasih.